masih di ujung tanduk gitu, masih lulus apa jangan, apa enggak. Kalau mereka sih terbawa enjoy, emang sih kita bawa enjoy juga, namun kita pikir lagi aja gitu, di sini tuh kita tuh mau berjuang, bukan mau senang-senang gitu, bukan mau senang-senang ada waktunya, namun kita di sini waktunya emang waktunya berjuang gitu. Jadi buat teman-teman semua yang pada ngekos nanti, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama gua Kuswara RPLB. Nah guys, di video kali ini gua mau buat video lagi nih, sharing lagi ke teman-teman semua. Di sini gua mau sharing lagi berdasarkan pengalaman gue lagi. Namun di sini gua mau melanjutkan dari video yang pernah gua buat, video yang ini nih. Biaya yang gue keluarin gitu selama daftar. Namun di video tersebut gue paparinnya tentang tahapan pertama, bukan di keseluruhan tahapan seleksi gitu. Nah, jadi di video ini gue mau paparin semua dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Waktu tahun 2018 gue habis biaya berapa sih untuk selama seleksinya aja gitu. Maksudnya itu budget gue yang gue keluarin gitu waktu tahun 2018 dari tahapan pertama sampai tahap ke akhir. Nah, nanti di akhir video gue juga mau ngasih tips nih buat teman-teman semua yang minim budget. Gimana sih tips dari gue atau saran dari gue, gimana cara-caranya biar kita tuh hemat gitu selama seleksi, yang dari jauh-jauh, mungkin yang dari jauh kota ataupun dari luar pulau gitu. Nanti gue kasih tipsnya ya. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Sebelum kalian melanjutkan videonya, alangkah baiknya kalian klik subscribe dulu di yang di bawah ini dan follow Instagram gue yang ini. Oke. Nah, terima kasih yang udah subscribe, yang udah like video gue. Pokoknya kalian semoga lolos tahun ini, amin. Oke, lanjut ke videonya. Nah, jadi untuk di tahapan awal ya, berhubung gue udah paparin di video yang udah gue buat yang ini, jadi gue otomatis langsung ke tahapan selanjutnya aja ya. Ya gue mungkin kan udah jelas di sana, gue kurang lebih habis 100.000 doang gitu untuk di tahapan berkas doang, mempersiapkan berkas-berkas. Nah, gitu untuk di tahapan berkas ya. Nah, untuk selanjutnya kan untuk di tahapan verifikasi berkas. Nah, untuk di tahapan verifikasi berkas, otomatis kita harus datang ke kampusnya langsung, yaitu di Depok, di Jalan Raya Gandul, di BPSDM Kemenkumham. Nah, di sana itu kita verifikasi berkasnya di sana, di seluruh Indonesia, peserta ataupun calon taruna gitu, maksud catar, datang ke sana semua untuk verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, gimana sih yang jauh ataupun gimananya, kan kemungkinan besar kan seluruh Indonesia nih ya. Berhubung gue juga orang Cianjur ya, lumayan jauh juga kan ke Depok gitu. Ke Depok bisa berjam-jam gitu. Nah, berhubung gue udah merantau gitu di Bogor, udah kerja gitu lah kan di Bogor waktu tahun 2018 itu, jadi gue tinggal di Bogor, jadi nggak terlalu jauh, sekitaran 2 jaman, jam setengah lah ya, paling lama 2 jam gue ke kampusnya tuh. Dulu waktu pertama ya gue sama belum tahu kampusnya juga, jadi gue datang ke sana ya, gue searching dulu kan di map ataupun di Google yang lainnya alamatnya, dan gue ketemukan dan sekitaran 2 jam ke sana tuh. Otomatis gue kan di sana misalnya kita jam 6 pagi harus ada di sana, otomatis gue berangkat dari kosan gue waktu di sini, waktu di Bogor, waktu tahun 2018, gue berangkat jam 4 subuh waktu itu. Nah, ya berhubung kan gue kesananya tuh bawa motor sendiri, jadi otomatis lebih hemat. Maksud lebih hemat tuh hanya sekedar ngisi bensin doang gitu. Untuk makan, gue waktu itu bawa bekal, jadi untuk diverifikasi berkas, gue bener-bener ngeluarin biayanya hanya sekedar untuk verifikasi berkas aja. Ongkos untuk berangkat ke verifikasi berkas untuk ke kampusnya. Nah, jadi untuk gue sisa yang lain nggak ada pembayaran apapun di selama tahapan verifikasi berkas. Jadi gue hanya sekedar bayar bensin aja waktu itu. Nah, itu untuk diverifikasi berkas. Nah, kalau untuk lanjut ke tahapan seleksi kompetensi dasar. Nah, untuk seleksi kompetensi dasar juga, nah berhubung ya kan untuk tahun 2018 di kampusnya langsung seleksi kompetensi dasarnya, bukan di kantor Badan Kepegawaian Negara. Kalau untuk 2019 dan tahun 2020 ini katanya mau di Badan Kepegawaian Negara, di kantornya, di gedungnya di situ, bukan di kampusnya untuk tes seleksi kompetensi dasarnya gitu.
Nah gitu, jadi untuk di seleksi kompetisi dasar, di verifikasi berkas, bener-bener gak ada, gue nggak ngeluarin biaya yang lebih krusial ya. Mungkin gue habis setiap bawa uang gitu, gue hanya sekedar bawa 50.000 dan itu masih nyisa. Ini gue sharing berdasarkan yang jaraknya yang gak terlalu jauh ya. Nanti gue kasih tips juga yang buat yang jauh, yang harus ngekos ataupun gimana cara-caranya. Ini gue buat teman-teman yang mungkin yang daerah Bogor, daerah Bekasi, daerah Jakarta, Tangerang, Jabodetabek sekitarnya pokoknya. Nah ini pengalaman gue kayak gitulah ibaratnya buat mereka semua. Nah setelah itu tahapan kesehatan, untuk tahapan kesehatan kan beda lokasi waktu tahun 2018. Jadi lokasinya itu di Makobrimob Kelapa 2 Depok, masih di Depok, cuman beda lokasinya. Nah di sini gue juga belum tahu nih, jadi otomatis gue kesasar dulu waktu itu tuh. Jadi gue benar-benar sendiri, tanpa orang tua, tanpa yang ngebimbing, datang ke kampusnya itu. Hanya sekedar teman-teman yang di grup. Waktu itu gue ramainya di grup lain ya, bukan di grup WhatsApp. Nah waktu itu gue sharing-sharing aja ke teman kita, ketemuan gimana, walaupun mereka juga belum pada tahu, semua seluruh Indonesia juga belum pada tahu. Ya gue waktu itu akrabnya sama orang Aceh itu, mungkin yang nonton Rahmat, barangkali nonton waktu tahun 2018. Nah Rahmat itu juga teman gue, cuman dia daftarnya di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, cuman dia lolos ke tahap akhir juga, dia juga guys waktu itu. Nah, gue sering-sering ke dia juga, nanya-nanya tempat kayak gimana nya lokasinya, sebelum Politeknik lebih dulu, jadi gue lebih tanya-tanyanya ke teman gue yang itu, si Rahmat. Halo Rahmat. Nah setelah itu gue datang ke sana untuk di fisik ini gue lebih banyak mengeluarkan uang untuk pribadi gue, mungkin banyak tuh ya, lebih dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Maksudnya ya gue harus persiapkan bawa minumnya yang bener-bener gue persiapan nih untuk fisik, soalnya kan gue lebih banyakin minum susu untuk sebelum ke fisiknya tuh, banyak beli susunya, susu tawar yang kotak itu itu kan buat sehari gue kan 2 kali minum susu tuh. Waktu tahun 2018 ya, pas bangun tidur, pas sebelum tidur gue minum susu, pokoknya tiap hari sehari 2 kali selama kurang lebih itu mau ke proses pas lolos di tahapan SKD, bukan SKD, sesudah lolos tahapan kesehatan. Iya tadi lupa gue tahapan kesehatannya ya, jadi tahapan kesehatan juga sama, gue pengeluarannya sama kayak di tahapan SKD, verifikasi berkas, gitu-gitu aja, hanya sekedar ongkos doang. Kalau untuk di fisik kan gue udah paparin barusan, gue lebih banyak mengeluarkan budget untuk mempersiapkan fisik gue ya. Dari pola makan gue sering makan pisang kan, soalnya gue pengen bener-bener badan tuh ringan gitu buat lari itu. Jadi makan tuh jangan terlalu makan karbohidrat yang berkarbohidrat banget waktu itu, bener-bener ngatur banget gitu waktu tahun 2018. Kayak dari segi minum segala teratur, soalnya kan yang bener-bener fisik harus bener-bener terkontrol kalau nanti pas fisik tuh. Dan alhamdulillah hasilnya bener-bener maksimal kalau memang kita berusaha semaksimal mungkin gitu guys. Waktu itu gue habis beli susu hampir 3 dus lah, susu yang UHT gitu kan, yang gede, yang tawar, 3 dus. Terus gue makan pisang hampir tiap hari kalau makan pisang. Itu bener-bener gue beli berdasarkan hasil duit gue sendiri gitu. Maksudnya tuh ya karena gue udah kerja gitu kan, sering-sering berhubung udah kerja gitu, punya penghasilan sendiri, jadi ya gak minta sama orang tua gitu. Jadi sebelumnya ada orang tua juga nggak tahu gitu gue tuh sebenarnya mau daftar apa gimana, cuman mereka tuh taunya kayak gue tuh mau daftar kerja yang lebih baik dari tempat kerja sekarang gitu, tahunya pertama tuh. Cuman ya semakin sini gue makin ngomong dan menjelaskan semuanya, dan akhirnya mendukung juga gitu pas di tahapan akhirnya. Tapi ya berhubung gue belum rezekinya gitu, jadi gue belum lolos sampai sekarang. Nah gitu untuk di tahapan fisik, benar-benar kalau menurut gue ya lumayan lah, soalnya benar-benar harus mempersiapkan untuk tahapan fisik tuh. Kalau untuk desainannya ya biasa aja sih, kayak gue untuk di tahapan fisiknya ya gue habis bensin doang. Sama waktu itu kan emang bener-bener paling lama nih, tahapan paling lama banget nih, dari pagi, dari subuh sampai, emang sih di kelompok-kelompokin ada sip-sipnya, cuman tetap aja kayak kita nunggunya tuh lama banget. Gue waktu itu cuma ya emang gue bener-bener kayak bukan ngirit juga sih, emang gue udah persiapan kan, bawa bekal, bawa minum, jadi nggak perlu beli lagi gitu. Jadi gue ya hanya sekedar apa ya, waktu tahun 18. Oh iya, makan sama temen gue itu, sama si Martin ya, makan doang sih itu. Cuman gue bawa bekal tapi buat pagi doang, soalnya gue gak makan di kosan gue, jadi gue makan di sana waktu itu. Jadi cuma makan doang, udah itu pulang lagi. Soalnya kan deket juga gitu kan gue mah. Nah, itu doang sih untuk di tahapan fisik.
selanjutnya ke tahapan psikotes dan wawancara tahap akhir. Di situ sama juga, gue nggak terlalu bener-bener banyak pengeluaran banget gitu. Intinya ya karena emang gue tuh deket gitu ya, jadi nggak perlu ngekos, nggak perlu misalnya nunggu terlalu lama ataupun gimana. Soalnya emang gue tesnya juga nggak terlalu bener-bener lama banget, harus nunggu waktu banyak. Enggak, emang bener-bener dari pihak kampus tuh udah membuat schedule-nya tuh dengan terperinci ataupun udah teratur gitu. Skema-skemanya tuh kayak, jadi nggak terlalu banyak makan waktu buat anggotanya itu, kecuali yang pas waktu verifikasi berkas itu bener-bener lama. Kalau untuk verifikasi berkas lama banget pokoknya kalau menurut gue ya itu, soalnya ngantrinya, terus perhitungannya pas pertama banyak ceramah dulu apa gimana gitu waktu itu. Nah mungkin gitu ya guys untuk pengalaman gue, untuk budget gue yang gue keluarin untuk mempersiapkan di tahapan seleksi. Ya kurang lebih gue habisnya di ongkos doang, ongkos untuk beli bensin doang, karena soalnya kan gue bawa motor ke sananya, jadi nggak pakai angkutan umum juga, tapi pakai motor, bensin doang. Terus makan juga suka bawa bekal, di sana juga nggak tinggal di sana, soalnya gue udah ngekosnya udah di sini, di tempat kerja gue deket di Bogor gitu. Jadi ya ibaratnya gue kebilang ngirit lah gitu, nggak terlalu banyak pengeluaran, hanya sekedar untuk di tahapan berkas habis 100, terus beli kebutuhan gizi gue waktu buat tes fisik, terus udah sih gitu doang, sama ongkos gitu doang untuk gue. Pengalaman gue waktu tahun 2018 sama 2019 kan gue nyampe tahap akhir gitu. Jadi gue ambil contohnya yang tahun 2018. Jadi buat teman-teman semua yang untuk daerah sekitaran Jabodetabek, kalau mau ya boleh terapkan dengan cara saya ini. Jadi kalian kalau bisa bawa bekal aja dari rumah, nanti makan bisa makan di sana, ataupun kalau kalian memang punya banyak uang ataupun itu ya terserah kalian. Mungkin ini saran dari gue, sharing dari gue untuk yang dekat gitu, daerah Jabodetabek ataupun di daerah sekitarannya, lebih baik kita bawa bekal aja. Dan untuk misalnya kalau memang kalau untuk motor sih gue gak rekomendasiin, lebih baik kalian pakai kereta aja gitu untuk daerah Jabodetabek, naik kereta aja, soalnya lebih murah lagi gitu untuk naik kereta. Cuman ya butuh waktu juga untuk naik kereta. Kalau gue kan ya berhubung sendiri, nggak tahu naik kereta kayak gimana, gue jujur gue belum tahu gitu tata cara naik kereta. Pernah naik kereta, cuman waktu itu dibimbing sama kakak gue waktu kecil lah gitu, udah lama pokoknya. Nah gitu, jadi ya gue memutuskan bawa motor ke sananya. Dan untuk parkirnya pun, oh iya untuk parkir juga bayar itu. Cuman parkirnya nggak di kampus ya, tapi di masjid yang deket kampus. Bukan yang masjid di dalam kampus, tapi di deket kampusnya di luar. Nah loh, teman-teman ngerasa ada yang aneh nggak di video barusan? Oke, kita putar balik ya videonya. Perhatikan baik-baik buat teman-teman semua. Parkir juga bayar itu, cuman parkirnya nggak di kampus ya, tapi di masjid yang deket kampus. Bukan yang masjid di dalam kampus, tapi di deket kampusnya di luar. 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 Itu. Nah gitu ya guys untuk pengalaman gue waktu tahun 2018. Budget gue yang gue keluarin ataupun yang harus gue persiapkan gitu apa aja. Nah mungkin yang mau ditiru silakan, yang nggak mau ya terserah. Mungkin ini saran ataupun sharing dari gue gitu buat teman-teman semua yang mau pada daftar tahun ini. Semoga kalian bisa ada gambaran gitu buat nanti. Nah buat teman-teman semua yang dari luar Jabodetabek ataupun yang luar Pulau Jawa, nah gue saranin ya, ini kan